Shalom, Bapak Ibu Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang kembali mendengarkan renungan mingguan yang saya sampaikan lewat pelayanan His Partner Channel Ministry. Berdoa kiranya renungan-renungan yang disampaikan jadi berkat bagi kita semua. Saudaraku, Natal makin dekat, tidak terasa. Beberapa minggu terakhir kita akan segera merayakan Natal. Dan suasana Natal sudah terasa di mana-mana. Apa persiapan Anda di dalam menyambut Natal? Sudahkah Anda mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh? Dan sebagaimana yang kita renungkan minggu yang lalu, kita sudah bebas dari segala kegelapan dosa. Saudaraku, tema renungan pada hari ini adalah kedatangan Allah yang menyentuh dunia. Saudara, kita coba bayangkan begini. Beberapa waktu terakhir ini banyak sekali kita mendapatkan laporan-laporan. Misalnya pemimpin-pemimpin yang dapat laporan dari orang-orang sekitar hanya sekedar asal bapak senang. Mungkin pemimpinnya tidak terjun ke lapangan, hanya dapat laporan yang baik-baik saja. Jikalau itu terjadi, bagaimana dia bisa memahami rakyatnya, bukan? Saya bayangkan adalah seorang presiden di sebuah negara besar, dia ingin tahu kondisi rakyatnya, kemudian tiba-tiba dia memutuskan untuk meninggalkan istana presiden, dia memutuskan melepas semua atribut-atribut kepresidenannya, kemudian mengenakan pakaian kumuh, pakaian yang seperti orang-orang biasa dan bahkan begitu rendah sekali, dan kemudian dia masuk dan tinggal di antara gelandangan. Dia berjalan dari satu gang, satu kampung ke kampung yang lain. Dia ingin melihat apa yang terjadi dengan rakyat, dengan penduduknya. Saudara, itu dia baru bisa merasakan bahwa ini toh yang terjadi. Dia bukan hanya mendapat laporan dari para pejabat-pejabat yang asal bapak senang itu, bukan? So itulah gambaran radikal yang terjadi di dalam Natal. Allah yang maha tinggi memilih untuk datang ke dalam dunia dengan bentuk yang sangat sederhana dan sangat tidak terhormat. Itulah Natal, yaitu Allah menyentuh dunia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami sampai pada hari ini. Berkatilah renungan ini ya Tuhan, jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita mengawali dengan pembacaan dari Filipi 2 ayat 6, yaitu walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Satu lagi dari Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sudah ada satu paradoks inkarnasi di sini. Tadi Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Dari kemuliaan ke kehinaan. Yesus di dalam rupa Allah, segala kemuliaan, hormat, kuasa, keagungan, begitu paling segala-galanya. Tapi ia tidak menganggap itu, kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Yesus mengosongkan dirinya sendiri. So dia bukan kehilangan keilahian, tetapi dia menyampingkan hak-hak istimewanya. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. So, kalau tahu konsep hamba itu adalah pelayan yang sangat hina sekali. Dia mengambil posisi yang sangat hina sekali. Yesus datang dari surga yang mulia bukan sebagai raja yang perkasa. Kalau dia datang sebagai raja yang perkasa, sebagai orang yang begitu kaya raya, maka yang akan tersentuh oleh dia hanya sekelompok orang-orang saja. Tapi dia bukan datang sebagai raja yang perkasa. Dia datang sebagai hamba. Sebagai seorang pelayan. Posisi yang paling rendah dalam masyarakat. Itulah paradoks dari inkarnasi. Apa tujuan kedatangannya? Saudara, bukan hanya ingin tahu kondisi manusia, tapi sangat luar biasa. Kita lihat Ibrani 4 ayat ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saudara, untuk menjadi sama dengan kita, Firman telah menjadi manusia. Allah mengalami kemanusiaan sepenuhnya. Ia tinggal di antara kita. Tinggal di sini secara harafiah diartikan dia berkemah di antara kita. Untuk apa? Memahami kelemahan-kelemahan kita. Ia mengalami lapar, mengalami haus, lelah, sedih, dicobai. Dia mengalami semua hal yang manusia alami. Hanya saja dia tidak berdosa.
Sehingga dia dapat merasakan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Bahkan kematian pun sudah dialami. Saudara, ini seperti ilustrasi. Saya rasa jarang menemukan dokter yang seperti ini ya. Dia menemukan ada satu penyakit yang langka, pasien datang, dia bingung bagaimana cara mengobatinya. Kemudian untuk bisa memahami betul-betul perasaan pasien, sakitnya pasien dan mencari obatnya, dia rela kena penyakit itu. Saudara, jarang sekali terjadi hal seperti itu. Itu yang Yesus alami, saudara. Untuk memahami apa yang menjadi pergumulan manusia, dia datang menjadi manusia. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Apa makna bagi kita hari ini? Saudara, Allah adalah Allah yang dapat kita ajak berhubungan. Kita tidak menyembah Allah yang jauh dan tidak peduli di Menara Gading sana, di tempat yang tinggi sana. Tapi kita bisa menyembah Allah yang telah merasakan apa yang kau dan saya rasakan. Kita punya Allah yang bisa dekat dengan kita. Kemudian kita melihat satu teladan kerendahan hati yang Allah tunjukkan. Kalau Raja semesta alam merendahkan diri seperti itu, siapakah kita? Apa posisimu saat ini? Mengapa engkau masih bermegah dalam kehebatanmu dan merasa engkau yang paling segala-galanya? Bahkan Allah sendiri rela turun ke tempat yang paling rendah, merendahkan diri. Sudah seharusnya engkau dan saya belajar kerendahan hati. Dan berikutnya kita belajar bagaimana ada panggilan untuk melayani dan bukan dilayani. Sedangkan datang sebagai hamba, Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bagaimana dengan dirimu dan diriku? Saudara sekalian, kita sering mendengar istilah servant leadership. Betulkah sungguh-sungguh kita menjadi seorang pemimpin yang menjadi seorang pelayan atau hamba? Kita lihat kepada Kristus. Dan kita melihat di sini juga ada sebuah pengharapan dalam penderitaan. Mengapa? Karena Yesus Kristus telah mengalami penderitaan, bahkan kematian. Dia bisa menghibur dan menguatkan kita. Sehingga engkau dan saya, jikalau kita sedang mengalami satu kesulitan penderitaan, bertahanlah, berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, ini seperti sebuah ilustrasi ya. Seorang ibu yang masuk ke kolam renang yang sangat dingin untuk meyakinkan anaknya bahwa jangan takut ya. Dia bukan cuma berteriak, ayo loncat, terjun, gak apa-apa kok. Karena anaknya ketakutan. Dia tidak berteriak, tapi dia langsung terjun dan mengajak anaknya terjun bersama-sama dalam kolam itu. Merasakan dinginnya air bersama dengan anaknya. Bapak Ibu sekalian, apa aplikasinya buat hidup kita saat ini? Mari kita belajar, mari kita menerima kasih-Nya. Mari kita merespon dengan percaya dan menerima pengorbanannya. Jikalau Anda belum menerima kasih-Nya, hari ini juga, mari buka hati, terima kasih-Nya. Kita belajar kerendahan hati-Nya. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, dalam masyarakat. Belajar untuk rendah hati. Dan terakhir kita belajar untuk membagikan kabar baik kepada sesama. So, ciptakan begitu Allah begitu mengasihi kita sampai dia rela menjadi manusia. Itu sebuah kabar baik dan bagikan kepada orang-orang. Bagikan kepada sesama. Momen Natal, momen yang sangat tepat untuk mengajak siapapun yang belum percaya Kristus untuk datang ibadah Natal. Ada banyak ibadah Natal yang baik di mana-mana. Saudara bisa sharingkan berita itu, beritakan kabar itu untuk mereka datang mendengarkan Injil Kristus. Saudaraku, palungan bukanlah akhir dari perjalanan Kristus. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan membawanya ke kayu salib. Yesus Kristus merendahkan dirinya, bukan karena terpaksa, tapi karena kasih-Nya. Natal mengajarkan bahwa tidak tempat yang terlalu kotor, tidak ada orang yang terlalu hina, tidak ada situasi yang terlalu buruk bagi Allah untuk bisa masuk ke dalamnya. Inilah Natal, kedatangan Allah yang menyentuh dunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sekali karena kami boleh menikmati, merasakan kedatangan Kristus ke dalam dunia. Sehingga tidak ada tempat yang terlalu buruk, tidak ada situasi yang terlalu sulit yang bisa kami alami, di mana Kristus tidak ada di dalamnya. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.